Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuhibbul amilin wa yukrihul mutakasilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para jamaah dan para pemirsa yang kami hormati. Setelah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, atas apa yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat, nikmat dan maunah yang semuanya diberikan untuk kita, yang sampai sekarang pun kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Untuk itu marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa mudah-mudahan sholawat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Para jamaah dan para pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang panjang, kesehatan yang sempurna, sehingga kita masih mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang ini bulan Ramadan, yaitu bulan yang suci, bulan yang penuh berkah. Dan di bulan itulah Allah memberikan apa yang kita lakukan, amalan-amalan yang telah kita lakukan, Allah akan memberikan berlipat ganda pahalanya. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan peristiwa-peristiwa. Terjadinya peristiwa-peristiwa di bulan Ramadan seperti nuzulul Quran dan juga Lailatul Qadar, yang mana di bulan itu semua hamba berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan amalannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu marilah kita semua berjaga-jaga dan menata hati kita, agar hati kita itu terus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan apa-apa yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Ramadan itu pula, mengapa orang-orang sama berlomba-lomba untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri dengan ibadahnya yang lebih baik lagi daripada hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Karena di dalam bulan Ramadan itu semua apa yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikannya itu, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Wa amalun mudha'afun. Apabila orang itu melakukan kebaikan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Allah menurunkan rahmatnya dari langit ke bumi, yaitu hanya untuk kita semua yang mau berbuat baik. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pengampunannya
bagi orang-orang yang mau bertobat dengan taubatan nasuha. Allah juga memberikan kebebasan sengatan api neraka itu sendiri. Makanya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan awwaluhu rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan niron. 3 waktu itu adalah mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Allah memberikan rahmatnya. Dan kedua 10 yang kedua itu mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 Allah memberikan pengampunannya kepada kita, kepada orang-orang yang mau bertobat. Dan ketiganya 10 yang ketiga yang terakhir adalah mulai tanggal 21 sampai tanggal 30. Itu Allah memberikan kebebasan dari sengatan api nerakanya. Untuk itu marilah kita menata hati kita. Jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meningkatkan ibadah kita. Kita meningkatkan apa yang telah kita ketahui. Semua kebaikan itu kita lakukan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita semua kita teruskan perjuangan kita. Kita harus bagaimana caranya meningkatkan agar kebaikan kita itu lebih baik dan lebih baik lagi. Yaitu baik itu merupakan kebaikan, meningkatkan kebaikan itu bil qauli maupun bil fi'li. Kita memperbanyak membaca zikir, membaca sholawat, membaca istighfar, dan lain sebagainya. Dan kita juga harus memperbanyak sholat sunnah, seperti sholat taraweh, sholat tasbih, dan sholat tahajud, serta sholat yang lain. Yang kita harus kita tingkatkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam meningkatkan peribadatan kita, Allah juga akan meningkatkan derajat kita yang lebih tinggi lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada kita semua agar kita untuk memperbanyak sedekah. Karena dengan banyaknya sedekah Allah bisa bahagia dan bisa senang karena melihat hambanya yang mau mengeluarkan sebagian hartanya dikeluarkan untuk orang lain. Untuk itu marilah kita memperbanyak sedekah. Di samping itu juga yang paling penting di sini yang saya tekankan adalah di dalam bulan Ramadan itu kita harus memperbanyak bacaan Al-Quran, tadarus, baik itu di rumah sendiri maupun bersama-sama. Tadarus itu di masjid atau di musola, yang mana apabila kita membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya, dan kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri apabila Quran itu kita baca. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita membaca Al-Quran itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap huruf diberi pahala sendiri-sendiri. Berapa banyak nanti yang kita baca, berapa huruf yang kita
lantunkan, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Apalagi apabila Al-Quran itu kita baca, kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Diterangkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu dengan baik, dengan fasih, karena Al-Quran itu akan datang dan memberikan syafaat kepada pembacanya. Untuk itu, marilah kita semua memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran tadi, agar kita menjadi orang yang sa'adatum fid dunya wa sa'adatum fil akhirah. Kita akan mendapatkan syafaat dari Quran itu sendiri, dan Allah memberikan pahala yang lebih banyak. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran itu dengan suara yang indah dan irama yang merdu, yang bisa membius kepada semua pendengarnya. Karena apabila Al-Quran itu dibaca dengan indahnya suara dan dengan merdunya iramanya, maka semua pendengar itu akan bisa terbius oleh mendengarkan, karena mendengarkan Al-Quran yang telah dibaca tadi. Dalam hadis Rasulullah juga diterangkan, Hassinul Qur'ana bi aswatikum. Bacalah Al-Quran itu dengan baik dan dengan fasih dan dengan suaramu yang merdu. Nah, dengan ini maka kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran, bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk membaca Al-Quran, diberi kesehatan, diberi waktu yang banyak, sehingga kita bisa membaca Quran itu dengan baik. Karena apa? Karena Al-Quranlah besok yang akan mengantarkan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa menjadikan Al-Quran itu syafaat kepada kita, dan kita akan diantarkan oleh Al-Quran itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.